Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga kelapa sawit yang semakin naik, maka petani kelapa sawit rata-rata sangat semangat sekali untuk memupuk. Dan semoga untuk Bro tetap mendoakan harga sawit semakin lama semakin tinggi dan akan berujung terhadap kenaikan kesejahteraan bagi para petani kelapa sawit itu sendiri. Di dalam pemupukan kelapa sawit banyak pilihan, baik tunggal maupun yang majemuk. Misalnya yang tunggal dari nitrogennya ada urea, ZA, kemudian fosfornya ada SP36, TSP, rock fosfat, kaliumnya ada KCl. Tapi di majemuk ada juga banyak pilihannya. 16 16, 13 2 13 8 20 74, 13 8 20 72 ataupun 15 15. Namun ada sebuah pupuk yang sangat menarik sekali. Ini adalah salah satu curhatan dari seorang petani yang menggunakan SS Amopos keluaran dari Merauke Tetap Jaya. Pupuk ini memiliki nama adalah SS Amopos atau dalam rumus kimia adalah amonium fosfat sulfat. Dari namanya saja jelas bahwa amonium NH4, fosfat adalah fosfor, ada kandungan fosfornya, sulfat berarti ada sulfurnya. Ternyata di dalam labelnya adalah ada nitrogennya 16% nitrogen, P2O5-nya adalah 20% dan sulfurnya adalah 12%. Bagaimana Pak Pendi ketika SS Amopos ini mau digunakan untuk kelapa sawit, bagus nggak? Kita lihat dulu. Ternyata bahwa SS Amopos ini adalah menjawab sebuah pertanyaan bagi masalah para petani, yang terutama petani-petani yang memiliki kendala di dalam fosfornya. Bahwa ketika kita menggunakan TSP, SP36, ataupun apalagi rock fosfat yang memiliki kelemahan adalah lambat larut atau lambat tersedia bagi tanaman, maka bahwa SS Amopos ini adalah jawabannya. SS Amopos memiliki warna yang putih bersih gitu, ataupun kadang-kadang ada yang putih bersih, kemudian cenderung licin, dan dia memiliki kemampuan untuk melawan kelarutan fosfornya sangat tinggi sekali. Sehingga bahwa pupuk ini bisa digunakan sebagai sumbangsih atau sebagai sumber untuk fosfor untuk tanaman kelapa sawit kita. Ketika kita menggunakan SS Amopos dengan adanya kelarutan yang tinggi, maka penyerapan akan jauh lebih cepat. Tapi di sisi lain, ini kelebihannya. Di sisi lain bahwa kandungannya nitrogennya hanya 16% nitrogen, dalam bentuk, kalau dilihat dari ininya, bahwa ini nanti akan banyak terserap dalam bentuk amonium seperti ini. Kemudian ada sulfurnya 12%. Sulfur secara langsung misalnya kita bahas dulu nitrogennya 16% ini, kalau dari rekomendasinya ya saya kira sudah cukup dengan jumlah yang banyak, misalnya sesuai dengan kilogramnya banyak, maka nitrogennya 16% cukup. Karena bahwa rekomendasinya sebenarnya di beberapa literatur bahwa untuk kelapa sawit sendiri NPK-nya adalah 13,8. Lah ini udah 16, saya kira udah cukup. Kemudian apalagi dia sangat mudah larut, maka cukup penggunaannya. Tapi di sisi lain bahwa SS Amopos ini memiliki sulfat. Sulfat itu atau sulfur ini adalah membantu mengefisiensi dari penggunaan atau penguapan dari penyerapan dan penguapan dari nitrogen yang diberikan di tanaman kelapa sawit kita. Namun di sisi lain bahwa sulfur juga akan menyebabkan tingkat keasaman pada tanah kita. Maka ketika kita menggunakan pupuk ini, kalau fosfornya jauh lebih cukup. Ini adalah sebagai jawaban ketika kita gunakan di tanaman-tanaman kelapa sawit kita yang mengalami defisiensi fosfor, atau misalnya batangnya kecil, akar kurang berkembang, kemudian adanya flat top, maka bahwa ini adalah bagian dari jawaban ketika kita membutuhkan fosfor dalam waktu yang relatif cepat untuk membantu tanaman kelapa sawit kita terhindar dari defisiensi fosfor, yang mana bahwa defisiensi fosfor udah kita jelaskan di vlog yang lalu, bahwa defisiensi fosfor pada tanaman kelapa sawit sangat berbeda dengan defisiensi nitrogen, kalium, magnesium yang ada warna salah satu parameternya adalah warna daun. Nitrogen kuning secara merata, kalium bintik-bintik kuning, kemudian magnesium ada memanjang, ada seperti spot memanjang kuning juga akibat kegagalannya fotosintesis gara-gara kurangan magnesium. Namun di fosfor tidak bisa. Ketika tanaman kita kekurangan fosfor, tandanya hanya menggunakan parameter gulma yang ada di sekitarnya saja. Ketika gulmanya itu berwarna keungu-unguan, berarti secara sah bahwa lahan kita adalah memiliki
gejala kekurangan fosfor. Contohnya, lalang yang ada di sekitar sawit kita saja ungu, berarti ada kemungkinan tanah kita fosfor. Nah, ini biasanya pada tanaman kelapa sawit kita kekurangan fosfor, tanamannya cenderung kecil atau kerdil, kemudian bentuk tanamannya nanti mengecil, mengerucut seperti jarum atau orang bilang seperti botol. Maka ini jawabannya harus dikasih fosfor dengan waktu yang waktu pelarutan dan ketersediaannya cepat untuk bisa diserap tanaman. Kemudian kelemahannya dia tadi bahwa di dalam SS Amopos ini memiliki S juga. S itu berguna bagi tanaman, tapi yang harus diperhatikan jangan sampai penggunaan SS Amopos ini justru akan menurunkan pH kita. Karena ada sulfurnya 12% yang nanti, apalagi ini adalah sulfat asam, yang nanti mungkin ini akan ada SO4 yang nanti akan mengasamkan tanah. Maka ketika para petani dan para planter semuanya menggunakan SS Amopos, jangan lupa bahwa bisa digunakan apabila sebagai sumbangsi N dan P-nya, maka petani juga harus melakukan pengapuran. Jadi magnesiumnya dikasih sama menggunakan misalnya dolomit. Ketika dia dolomit untuk menetralisir untuk menaikkan pH tanah kita menggunakan SS Amopos ini akan aman-aman saja. Lah, bagaimana Pak Pendi di gambut? Bisa saja, tapi harus diimbangi dengan bahwa penggunaan harus ada bahan kapur yang dimasukkan juga ke dalam tanaman kita. Kalau tidak, ya maka akan lebih mengasamkan tanah. Walaupun keasamannya ya tidak banyak lah, saya bilang tidak secara signifikan, misalnya dari 5 menjadi 3 itu ya enggak, 5 sampai 3,5 ya enggak, mesti akan terjadi penurunan. Namun sebagai jawaban ini sangat bagus sekali karena kelarutan sangat tinggi. Jarang sekali pupuk-pupuk dengan menggunakan menggunakan campuran itu NPS itu jarang. Adanya NPK, MG plus TE dan sebagainya. Ini jarang. Nah, ini apakah bisa digunakan kelapa sawit? Jawabannya bisa, tapi mohon diimbangi dengan pemberian pengapuran. Misalnya tadi yang saya sampaikan, harus ada magnesium yang diberikan misalnya pakai dolomit. Kalau misalnya pupuk ini diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita, maka akan memberikan sebuah efek kecepatan nitrogennya pasti akan cepat. Karena memang dilihat dari bentuk fisiknya yang licin, kemudian granuler kecil-kecil, kemudian warnanya kristal seperti itu, saya yakin itu akan mudah larut. Ternyata teman-teman juga di daerah sini juga banyak yang memakai, petani mandirinya, hasilnya juga sangat bagus. Dan yang paling penting bahwa fosfor juga selain merangsang pertumbuhan akarnya, kemudian mengembalikan tanaman jangan kerdil, dan yang paling penting bahwa fosfor juga akan sangat berperan di dalam pembungaan dan sekali lagi berat janjang. Maka kekurangan fosfor di dalam fisik tanaman, maka dia akan cenderung kerdil, tajuknya rata, kemudian bentuk batangnya kayak botol. Tapi pada gejala awalnya gimana Pak Pendi? Nanti janjangnya akan relatif enteng atau relatif ringan. Maka penggunaan ini sangat penting bagi petani kelapa sawit. Jikalau membutuhkan, maka ini adalah penjabarannya ketika kita menggunakan SS Amopos. Kalau dari segi harga, sekali lagi tidak bisa ditampilkan karena bahwa harga pupuk ini sangat tergantung wilayahnya, tergantung transportnya dan kemudahan lalu lintas transport untuk pengangkutannya. Maka harganya sangat-sangat bervariatif. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan di penjelasan SS Amopos. Intinya bisa digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Kalau syarat berondol adalah harus diimbangi dengan pemberian pupuk dalam bentuk yang memiliki bahan dasar kapur, misalnya dolomit, kalsium, magnesium karbonat sebagai sumber magnesiumnya adalah kita kasih menggunakan dolomit. Apakah bisa digambut? Ya saya rasa bisa juga, tapi harus diimbangi dengan pemberian kapur tadi yang saya sampaikan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Intinya bahwa pupuk ini adalah sangat bagus karena jarang ada, fosfornya adalah mudah larut dan mudah tersedia bagi tanaman kita. Mungkin bisa dicoba para petani dan para planter semuanya. Tapi satu lagi, bukan bahwa SS Amopos itu bukan, tapi harus ada tambahannya karena ini secara makro hanya N dan P saja. Lah, K-nya yang mana dan magnesiumnya yang mana, maka harus misalnya ini kapur, ini ditambah KCl ya silahkan saja. Tapi NP-nya saya kira sudah sangat mumpuni untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Semangat selalu para petani kelapa sawit Indonesia. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.